Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan beriman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan berbicara tentang amalan penghias Ramadan yang luar biasa. Yang amalan penghias Ramadan yang satu ini merupakan sumber dari segala sumber petunjuk hidup yang tanpa batas. Kalau di video sebelumnya kita sudah berbicara bahwa setiap kita merindukan kesuksesan. Lalu kita sepakati kapan orang dikatakan sukses, maka jawabannya adalah orang dikatakan sukses pada umumnya kalau dia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Kalau ditanya kenapa mereka orang-orang yang sukses yang bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak menikmati, mengapa mereka bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Jawabannya adalah karena mereka sebelumnya telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan sukses tanpa batas? Pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan bahwasanya yang dimaksud dengan sukses tanpa batas, yang pertama, sukses tidak dibatasi oleh ukurannya materi. Jadi sukses tidak semata-mata materi, makanya tanpa batas. Yang kedua tentunya, sukses tanpa batas, sukses kita harus dunia dan akhirat. Harus masuk surga, karena ketika kita sukses hanya sampai di dunia, maka sungguh rugi. Karena tidak ada puncak kesuksesan yang lebih hebat, melebihi masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sukses tanpa batas dikatakan bahwa mengapa disebut tanpa batas? Karena siapapun dalam kondisi apapun bisa sukses selama ia mengetahui kuncinya dan dia mau menggunakannya. Lalu gambarannya seperti apa? Coba lihat ke layar. Ilustrasi orang sukses adalah amal ibadahnya diterima, ilmunya banyak dan bermanfaat, rizkinya mengalir deras tanpa disangka-sangka, setiap problem selalu ada jalan keluar, seluruh urusannya dimudahkan, hidupnya diberkahi, dosa-dosanya diampuni, pahala dilipat kali gandakan, dan insya Allah mati masuk surga. Dan itu ilustrasi, membayangkan kalau seandainya Allah takdirkan kepada kita, anak kita, keluarga kita dianugerahi ilmu yang banyak bermanfaat, ibadah kita diterima, rezekinya mengalir deras tanpa disangka-sangka, setiap problem ada jalan keluar dan akhirnya mati insya Allah masuk surga, maka gambaran sukses seperti itu. Kemudian kita bertanya saat itu, apa kuncinya untuk bisa meraih itu semua? Jawabannya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang dipakai adalah surat Al-Imran, surat ketiga ayat 200, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ketahui apa hubungannya dengan puasa? Jelas sekali bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik. Nah, kemudian betulkah orang-orang yang bertakwa akan menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Kita lihat di layar. Pertama, orang bertakwa akan diterima amal ibadahnya, surat Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, orang bertakwa akan diberi ilmu yang luar biasa, surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang ketiga, orang bertakwa akan diberi jalan keluar setiap problem, At-Tolak ayat 2. Dan yang keempat,
orang bertakwa diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, orang bertakwa dimudahkan segala urusannya. Surah At-Tolak ayat 4. Yang keenam, orang bertakwa diberkahi hidupnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan yang ketujuh, orang bertakwa dihapus dosa dan lipat gandakan pahalanya. Surat At-Tolak ayat 5. Dan yang kedelapan, insya Allah orang bertakwa mati masuk surga. Surat 3 ayat 133. Ini menjawab bahwa yang diingini orang menggambarkan dirinya sukses seperti apa dan apa kuncinya terjawab semua, yaitu dengan bertakwa. Nah, pada kesempatan ini kita bertanya, apa petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Yang merupakan sumber dari segala sumber petunjuk bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumber petunjuk yang menjadi rujukan sebagai petunjuk bagi keadaan orang dalam kondisi apapun. Yang dalam keadaan terpuruk itu pun petunjuknya, yang dalam keadaan miskin ingin kaya itu pun petunjuknya, ingin selamat, ingin mengubah musibah menjadi rahmah. Pendek kata, petunjuk ini karena yang diimpikan oleh kita adalah sukses tanpa batas, maka petunjuk ini adalah petunjuk yang membimbing kepada siapapun yang ingin meraih sukses tanpa batas, betul-betul tanpa batas, baik dunia sampai ke akhirat. Nah, ternyata petunjuk itu adalah Al-Quran. Coba lihat di layar. Petunjuk orang bertakwa Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber petunjuk hidup. Ada petunjuk, misalkan ada sebuah buku lah ya tentang yang dikarang oleh seorang pakar orang kaya di Jepang. Misalkan buku itu tentang karangan Robert Kiyosaki tentang cash flow kuadran. Ya tentu karena itu adalah buku tentang dunia, yang dibahas tentang dunia, kaya di dunia, tentang akhirat, ya nggak ngerti karena pengarangnya tentu belum tahu tentang akhirat. Misalkan apa tentang buku psikologi yang dikarang oleh seorang profesor. Profesor tadi misalkan saja udah kelas internasional, ya dia akan bicara secara dunia karena dia tidak sampai bukunya bicara tentang akhirat, karena dia sendiri nggak tahu tentang akhirat. Sedangkan petunjuk yang akan kita bicarakan ini petunjuk yang lintas dunia dan akhirat. Petunjuk di mana kondisi siapapun dalam posisi apapun itulah petunjuknya. Yang sedang sempit dadanya ingin lapang dada itu petunjuknya. Yang dalam kegelapan ingin mendapatkan petunjuk iman, ingin mendapatkan hidayah, itu pun bukunya, kitabnya. Nah, Al-Quran menyampaikan kepada kita, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perhatikan ini, kita kalau diurut tadi kan ingin sukses gambarnya sudah, apa kuncinya takwa, petunjuknya orang bertakwa, ternyata petunjuk dari menjadi sumber petunjuk dari segala sumber petunjuk yang petunjuk hidup manusia, baik dunia maupun akhirat. Ada kisah yang menarik. Seorang narapidana di luar sana masuk penjara, kemudian ceritanya penjara di luar negeri sana disiapkan perpustakaan, jadi kayak semacam rehabilitasi agar narapidana yang masuk untuk membuat ada kegiatan di dalam lapasnya, suruh membaca gitu, kurang lebih begitulah. Nah, narapidana baru ini ketika melihat banyak buku-buku perpustakaan yang ada, itu rata-rata raknya sudah kusam gitu karena banyak orang membaca. Lalu dia mencari yang jarang orang baca, ternyata ada rak buku-buku Islam disediakan itu. Nah, narapidana yang baru tadi kemudian mengambil salah satu buku, ternyata Al-Quran. Ketika dibaca, pas yang dibaca adalah Al-Baqarah ayat 2 ini, dikatakan buku ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dia nggak mikirin takwanya, tapi mengatakan yang dia pikirin, buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian berpikir dia, kalau buku ini tidak ada keraguan di dalamnya, maka betapa hebatnya yang menulis buku ini, kata dia begitu kan. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, pasti betul buku ini. Berarti yang nulis buku ini sempurna. Dari pikiran renungan yang seperti itu, akhirnya sang narapidana tadi masuk Islam.
Coba bayangkan bapak-bapak yang kebetulan berprofesi sebagai dosen, sebagai guru besar ataupun penulis, pernah nggak membaca buku yang buku itu diawali dengan tulisan, buku saya tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada di muka bumi ini. Satu-satunya Quran yang sebelum orang lain mengikuti petunjuknya sudah dikasih tahu bahwa dalam buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau Quran mengatakan barang siapa bertakwa akan dikasih jalan keluar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan di sini bahwa barang siapa bertakwa akan dikasih rezeki tidak disangka-sangka, pun tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Nah, bagaimana kita orang-orang yang tentu merindukan sukses dan kita ingin meraih kesuksesan tadi dengan bimbingan petunjuk ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita di bulan-bulan Ramadan seperti ini agar kita meningkatkan interaksi terlebih dahulu dengan petunjuk ini. Didekati, dibaca, dibuka. Coba lihat di layar. Dalam sebuah hadis, An Ibnu Abbas qala wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisul Quran, adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Jadi Jibril menemui Ramadan bertadarus dengan Rasulullah. Mungkin bahasa yang sekarang anak-anak kita ngaji semaan. Ya, artinya Rasul meningkatkan kembali interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bayangkan Rasul telah memberi contoh bagaimana di bulan Ramadan ada penghias Ramadan yang kedua. Setelah kemarin kita bicara penghias Ramadan yang pertama adalah Tarawih, maka penghias Ramadan yang kedua adalah bertadarus Al-Quran yang merupakan petunjuk atau sumber dari sumber petunjuk hidup baik di dunia maupun akhirat. Lalu caranya bagaimana agar kita bisa meningkatkan interaksi dengan Al-Quran ini? Kalau kita perhatikan, tahapan manusia berinteraksi dengan Al-Quran bertahap-tahap. Yang pertama, ada orang yang ditakdirkan sampai hari ini belum bisa membaca. Lalu bagaimana interaksinya? Ya belajar, cari guru, belajar mumpung bulan Ramadan. Ada yang sudah bisa membaca, tapi jarang membaca. Yang sekarang sudah bisa membaca, tingkatkan rajin membaca mumpung di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada orang sudah bisa membaca dan biasa membaca, tapi sayang tidak pernah membaca terjemahannya. Sehingga relatif isinya tidak terpahami dengan baik lah. Tidak tahu kandungannya. Bagaimana kisah Yusuf misalkan dalam surah Yusuf. Bagaimana kisah Maryam dalam surah Maryam misalkan seperti itu. Tidak tahu karena dia tidak pernah membaca terjemahnya. Bahkan mungkin sekedar bacaan sholat yang dia baca berulang-ulang surat-surat pendek. Dia pun belum tahu. Nah kalau kebetulan itu belum tahu, termasuk saya barangkali. Ya mari kita tingkatkan. Setelah membaca Quran, bikin target membaca terjemahannya. Ada orang sudah bisa membaca terjemahannya berikutnya, tapi tidak mentadaburinya. Ya mumpung bulan Ramadan kita tadaburi. Sudah membaca, mengerti terjemahannya, mentadaburi, tapi belum mengamalkan. Ya saatnya kita sekarang latihan mengamalkan, dan puncaknya tentu paling ideal adalah kita bisa membaca dan membaca terjemahannya, mentadaburinya, mengamalkan, dan dengan mudah kita senang mengajarkan kepada orang lain. Apakah harus urut? Ya tentu tidak. Barangkali ada di antara manusia dia tidak bisa Arabnya, tidak bisa baca Quran, tapi dia sudah membaca terjemahannya, sudah mentadaburinya. Baik, tapi lebih baik kalau dia baca Qurannya, karena setiap huruf dibaca pahalanya adalah 10 kali lipat. Ya, baik. Nah, setelah kita meningkatkan interaksi dengan segala sumber petunjuk hidup, yaitu Al-Quran, yang dia tentu tanpa batas petunjuknya, berarti kita tahu yang membuat, yang menulis Al-Quran adalah yang menciptakan Quran, tentu sesuatu yang mengetahui tanpa batas. Nah karena itu kita coba pelajari sekarang Al-Quran fungsinya untuk apa? Tentu kita tahu yang pertama adalah petunjuk, tapi ada ulama mengatakan di samping Quran sebagai petunjuk yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, kita akan bahas ternyata Quran fungsinya adalah salah satu fungsi
membenarkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang utusan Allah. Ya, mereka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, dan untuk membuktikan bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran untuk menantang kepada siapapun yang ragu bahwa seakan-akan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Kalau betul Quran adalah buatan Nabi Muhammad, kepada mereka-mereka yang masih menganggap bahwa Quran adalah buatan Nabi Muhammad, maka Quran menantang kepada mereka dari mulai dulu pertama turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak pernah dicabut tantangannya. Tantangannya apa? Mereka untuk membuat Quran semisal Al-Quran. Karena kalau betul Nabi Muhammad yang membuat, berarti Quran buatan manusia. Selama buatan manusia, pasti manusia lain bisa membuat. Bapak Ibu megang HP, mereknya apa? Pasti ada merek lain, karena itu buatan manusia. Kita minum kemasan, ya, air minum kemasan yang kita minum sekarang dulunya satu merek, sekarang berapa ratus merek. Kenapa? Itu buatan manusia. Selama itu buatan manusia, berarti bisa dibuat oleh manusia lain. Nah, Al-Quran betulkah buatan manusia? Sebagian orang mengatakan. Maka Quran menantang, kalau ini buatan manusia, tolong buat Al-Quran. Coba lihat di layar. Allah Subhanahu Wa Taala menantang kepada siapapun yang mengatakan bahwa Quran buatan manusia, yang pertama untuk membuat satu Quran. Lihat di Quran surat At-Tur. Allah berfirman, am yaqulu nataqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsim mislih in kanu shadiqin. Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimah yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Jadi kepada mereka yang ragu bahwa seakan-akan Quran buatan Muhammad, bikin dong Quran, ada 114 surat, bikin 114 surat. Kalau bisa yang lebih baik dong, jangan cuma ngomong, jangan cuma suruh menghilangkan ayatnya, bikin gitu ya. Ini tantangan ilmiah sekali. Ternyata tidak ada yang bisa. Karena tidak ada yang bisa, maka turun tantangan yang kedua. Lihat di layar. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri suwarim mislih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat Al-Quran itu, katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Ada yang bisa? Tidak. Bayangkan, tadi ditantang satu Quran, 114 surat, nggak bisa. Turun 10 surat, nggak bisa. Karena nggak ada bisa, turun lagi tantangan ketiga. Lihat di layar. Di sini dikatakan, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya. Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bayangin aja. Pertama, tantangan pertama untuk membuat satu Quran, tidak ada sampai sekarang bisa. Yang kedua, 10 surat menyamai Al-Quran, tidak ada. Yang ketiga, 1 surat. Berarti apa? 1% dari isi Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Dan yang keempat, lihat di layar, suruh membuat satu mirip saja. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi membuktikan bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad SAW, maka kepada mereka yang mengatakan seakan-akan ini buatan Muhammad, untuk ditantang membuat Al-Quran, yang pertama untuk membuat satu Quran tidak ada yang bisa, membuat 10 surat nggak ada yang bisa, membuat 1 surat nggak ada yang bisa, yang keempat membuat mirip 1 surat nggak bisa, ditutup yang kelima, tidak akan pernah bisa sampai kapanpun manusia. Sesungguhnya, lihat di layar, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian lain. Jangankan cuma manusia, seandainya jin dan manusia berkumpul
berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan ada yang bisa. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya petunjuk dari segala sumber petunjuk, orang-orang yang sukses tanpa batas adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari urusan sebelum diciptakannya kita sampai diciptakannya kita sampai surga, sampai akhirat. Makanya ini yang perlu kita bersyukur bahwa kita dimasukkan dalam orang beriman sehingga kita punya petunjuk yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian, tantangan tadi tidak mungkin diberikan kecuali oleh dua keadaan. Pertama, orang yang mungkin orang gila, nekat gitu. Yang kedua, orang begitu yakin bahwa tidak akan ada yang bisa membuatnya. Dan Rasul tentunya orang yang begitu yakin tidak ada yang bisa membuatnya, karena Rasul sendiri hanya sadar bahwa dia hanya menerima, kemudian menyampaikannya. Lalu apa fungsi yang kedua? Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.